nggak sih kalian lihat soal aljabar yang kayak gini? Terus langsung mikir, waduh, kok ribet banget ya? Kok angka-angkanya banyak banget? Mana dicampur huruf lagi? Padahal bentuknya bisa disederhanain kayak gini loh. Kenapa ya kita sering overwhelm sama bentuk-bentuk aljabar yang kelihatan itu panjang banget? Soalnya kita belum tahu nih trik-trik untuk menyederhanakannya. Padahal kalau kita udah tahu caranya, dijamin deh pasti bakal lebih gampang. Yuk kita pelajarin caranya. Aljabar itu monster, bentuknya aneh, banyak huruf dan angka. Tenang, itu bukan monster, tapi hanya angka dan huruf yang berteman. Aku Erni, aku Catherine. Hah? Emang bisa? Iya, tapi bohong. Nih, monster beneran. Ih, serem! Monsternya bakalan datang kalau kita nggak berdoa sebelum belajar. Kalau gitu, yuk kita berdoa. Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama kita yang keren ini. Bersama aku, Erna. Aku Amel. Aku Catherine. Aku Erni. Dan aku Raffi. Sebelum belajar, siapa nih yang udah siap belajar aljabar? Komen siap tempur di bawah ya. Nah, kali ini aku bersama Amel, Catherine, Raffi, dan Erni akan membantu kalian untuk membahas penyederhanaan aljabar. Apa sih yang akan kita bahas? Yang kita bahas kali ini akan dibuat bentuk level-level. Kalian harus ketam dahulu level-levelnya dari level 1 baru sampai level terakhir. Ini level-levelnya. Sekarang ayo kita masuk ke level 1. Halo guys, kali ini kita bakalan nge-hack rahasia aljabar. Sebelum kalian menjadi master aljabar, kalian harus mengetahui mengenai komponen dasar aljabar. Hah? Komponen aljabar? Apa itu? Coba lihat gambar persegi panjang ini. Panjangnya A dan lebarnya sebesar 7. Nah, berapakah luas dari persegi panjang tersebut? Seperti yang kita ketahui, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, panjang dari persegi panjang tadi itu adalah sebesar A dan lebarnya itu adalah 7. Nah, maka luas persegi panjang tersebut itu adalah sebesar 7A. Boom! 7A tadi itu merupakan bentuk dari aljabar. Di dalam 7A tersebut itu adalah ada angka 7-nya. Angka 7 itu merupakan koefisien dan A itu merupakan variabel absolut. Sekarang kita akan lihat contoh lain dalam bentuk min 2x ditambah 5. Guys, selain variabel dan koefisien, ternyata ada yang namanya konstanta. Nah, konstanta itu adalah angka yang enggak punya variabelnya. Di dalam bentuk min 2x ditambah 5, itu konstantanya itu adalah angka 5. Di sana dia tidak memiliki variabel. Apakah teman-teman sudah tahu bedanya? Sekarang, teman-teman sudah tahu kan bedanya? Nah, kalau sudah tahu, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu suku sejenis. Sekarang kita masuk ke level kedua, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oke, sekarang kita masuk ke level 2. Kalian sudah pernah melihat pertandingan karate atau boxing? Jangan ditiru ya di luar lomba dan latihan. Dalam perlombaan itu, orang-orang yang mengikuti perlombaan memiliki kategori yang sama. Aljabar juga gitu loh guys. Aljabar itu terdiri dari suku sejenis dan tidak sejenis. Apa sih suku sejenis dan tidak sejenis itu? Yuk kita lihat pembahasan berikutnya. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, seperti 5x dan 3x. Begitu juga dengan 2y kuadrat dan 7y kuadrat. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku-suku yang memiliki pangkat dan variabel yang berbeda. Nah, sama kan sama kayak pertandingan yang tadi, mereka harus memiliki kategori yang sama agar bisa bertemu. Sekarang yuk kita sama-sama lihat contoh ini. Kenapa nih yang dua terakhir nggak sejenis? Komen di bawah ya. Ya benar, kedua pasang suku terakhir tidak sejenis karena memiliki variabel dan juga pangkat yang berbeda. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena dalam penyederhanaan aljabar, kita hanya bisa menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Sekarang saatnya kuis. Dari bentuk aljabar 2x, 5y, min 3x, 7x kuadrat, 4y, min 6x, dan 8y kuadrat, mari kita kelompokkan yang sejenis. Nah, dapat kita lihat bahwa 2x min 3y min 6x itu merupakan suku sejenis. Begitu juga dengan 4y dan 5y.
Di sini suku sejenis dilambangkan dengan warna yang sama. Nah, begitu ya, yang sejenis kita jodohkan. Enggak, bercanda. Yeay, selamat champion, kalian sudah melewati level 2. Ayo kita lanjut ke level berikutnya. Sekarang kita masuk ke level ketiga, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Hai Matematika Lovers, hari ini kita bakalan masak pakai resep rahasia. Iya, rahasia. Kita bakalan masak pakai resep aljabar. Kalian pernah nggak ya mau masak, tapi bahan masakannya kecampur di satu tempat, berantakan gini? Duh, pasti pusing ya kalau berantakan begini nih. Nah, kita bakal lebih mudah masaknya kalau bahan-bahan masakannya kita kelompokin dulu nih, yang sama dan yang sejenis. Nah, aljabar tuh gitu juga guys. Jadi, di level 2 tadi kita udah belajar nih, suku sejenis itu apa, tidak sejenis itu apa, dan bagaimana. Terus kalau aljabar berantakan, gimana dong? Ribet deh, capek deh. Nah, di sini kita bakal gunain tuh suku sejenis dan suku tidak sejenis. Yuk simak pembahasannya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Di sini ada rumus rahasia aljabar. Sekarang coba kalian lihat dulu. Suku-sukunya sudah sejenis belum ya? Ya, suku-sukunya sudah sejenis. Di sini ada rumus penjumlahan aljabar, yaitu AX ditambah BX sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung X. Nah, di sini sukunya udah sejenis karena sama-sama punya variabel X dan berpangkat 1. Jadi, rumus penjumlahan aljabar ini hanya berlaku untuk suku-suku yang sudah sejenis saja. Terus kita lihat lagi nih, ternyata yang dijumlahin itu hanya koefisiennya saja loh. Jadi, yang dijumlahin adalah angkanya. Contoh, 2x ditambah 3x akan sama dengan buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung X. Nah, lihat kan, yang dijumlahin hanya koefisien saja. X-nya tetap. Sekarang lanjut, yang kedua ada pengurangan aljabar, yaitu AX dikurang BX sama dengan buka kurung A dikurang B tutup kurung X. Sama kayak penjumlahan, yang dikurangin adalah hanya koefisien saja. Dan ingat lagi, dia harus suku sejenis ya. Jadi, ini AX dan BX sudah sama-sama mempunyai variabel X dan berpangkat 1. Dan yang dikurangkan adalah koefisiennya saja. Contohnya, 5X dikurang 2X sama dengan buka kurung 5 dikurang 2 tutup kurung X. Jadi, hanya 5 dan 2 yang dikurangkan. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Ternyata suku-suku yang tidak sejenis itu tidak bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Jadi begitu ya guys, kita hanya bisa menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku yang sejenis saja untuk menyederhanakan aljabar. Sekarang kita lihat contoh berikut. Gunakanlah penjumlahan dan pengurangan aljabar untuk menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Contoh pertama, 5x ditambah 3y dikurang 2x ditambah 7y. Waduh, soalnya panjang nih. Kita harus ngapain dulu ya? Ya, kita harus kumpulin dulu nih suku-suku yang sejenis. Yaitu yang pertama, ada 5x dan min 2x, yaitu sama-sama bervariabel x dan berpangkat 1. Lalu, suku sejenis lainnya adalah 3y dan 7y, sama-sama bervariabel y dan berpangkat 1 ya. Nah, sekarang kita gunakan nih rumus rahasia tadi. 5x dikurang 2x ditambah 3y ditambah 7y akan sama dengan buka kurung 5 dikurang 2 tutup kurung x ditambah buka kurung 3 ditambah 7 tutup kurung y akan sama dengan 3x ditambah 10y. Wah, jadi mudah ya. Tadi soal pertama udah, kita lanjut ke contoh kedua. Waduh, soal nomor 2 lebih panjang lagi nih. Ya udah, kita kumpulin dulu yang sejenisnya. Di sini ada soalnya 2A ditambah 7C ditambah 2B dikurang A ditambah 3B ditambah 2C. Yang sejenisnya itu ada yang pertama 2A dan negatif A, di mana variabelnya sama-sama A dan berpangkat 1. Lalu ada 2B dan 3B, variabelnya sama-sama B dan berpangkat 1 juga. Dan yang terakhir ada 7C dan 2C, variabelnya C dan berpangkat 1. Nah, kita deketin dulu. 2A dikurang A ditambah 2B ditambah 3B ditambah 7C ditambah 2C. Nah, sekarang kita gunain nih rumus rahasia yang tadi. Akan sama dengan 2 dikurang 1A ditambah buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung B ditambah buka kurung 7 ditambah 2 tutup kurung C akan sama dengan A ditambah 5B ditambah 9C. Nah, ternyata soal yang panjang kayak contoh 1 dan 2 ini bisa disederhanain pakai rumus rahasia tadi kan guys. Jadi pendek ya hasilnya. Sekarang giliran kalian yang jawab pertanyaan. Ayo kita jawab kuis. Silahkan dikerjain ya. Kalian bisa pause dulu nih videonya. Wow, ladies and gentlemen, selamat datang di level keempat. Teman-teman semua sudah hebat dalam menjumlahkan dan mengurangkan aljabar. Sekarang kita lanjut ke operasi yang lebih menantang, yaitu perkalian dan pembagian aljabar. Siap-siap ya. Rumus ajaib perkalian. Yang pertama, A dikali B sama dengan AB. Ini adalah konstanta dikali konstanta. Yang kedua yaitu ada A dikali X sama dengan AX. Ini adalah konstanta dikali variabel. Yang ketiga yaitu ada X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat
M ditambah N. Ini adalah variabel sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Yang keempat yaitu ada AX dikali BX sama dengan AB dikali X pangkat 2. Ini adalah suku sejenis. Ingat ya adik-adik, kalau mengalihkan bentuk aljabar, maka angka dikali sama angka, variabel dikali sama variabel. Apabila variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Rumus ajaib pembagian. Yang pertama yaitu AB dibagi dengan A sama dengan A. Ini adalah pembagian konstanta. Yang kedua yaitu AX dibagi dengan A sama dengan X. Ini adalah pembagian suku dengan konstanta. Yang ketiga yaitu X pangkat N dibagi dengan X pangkat N sama dengan X pangkat N dikurang N. Ini adalah variabel sama, maka pangkatnya dikurangkan. Yang keempat yaitu ada AX kuadrat dibagi dengan BX sama dengan A per B dikali X. Ini adalah suku sejenis. Lihat, kita kalikan angka 2 dengan koefisien 3, maka menghasilkan 6. Dan variabel X tetap ikut. Nah, karena variabelnya berbeda, X dan Y, maka kita kalikan koefisien dengan variabel. Apabila digabungkan menjadi X, Y. Wah, karena variabelnya sama yaitu X, maka pangkatnya kita jumlahkan. X pangkat 1 dikali X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2. Mudah kan? Kita tinggal bagi saja koefisiennya, tetapi variabel X-nya tetap ikut. Lihat, 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan XY dibagi sama X sama dengan Y. Kenapa Y? Karena X dibagi sama X sama dengan 1. Ingat, rumus pada pembagian pangkat yaitu pangkatnya dikurangkan, maka X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2. Soal cerita, gimana ya ngerjainnya? Yuk kita lihat. Sekarang untuk menyelesaikan soal di atas, kita harus mengubah dulu ke bentuk matematika. Ayo kita coba. Panjang pita kakak sama dengan A cm, lalu dipotong sepanjang 7 cm, maka dimodelkan ke matematika akan menjadi A dikurang 7. Panjang pita adik sama dengan 2 potong A cm, lalu sisa sepanjang 5 cm, maka dimodelkan ke matematika akan menjadi 2A ditambah 5. Dan sekarang kita mempunyai dua bentuk aljabar, yaitu A dikurang 7 dan 2A ditambah 5. Sekarang kalian sudah mempunyai dua bentuk aljabar, yaitu A dikurang 7 dan 2A ditambah 5. Nah, ayo kita jawab bagian A. Panjang pita kakak dan adik, artinya kita harus menjumlahkan kedua model aljabar tersebut. Ayo kita jumlahkan, tetap pakai rumus rahasia ya. Selanjutnya, selisih pita adik dan pita kakak, artinya kita harus mengurangkan pita adik dan pita kakak. Ayo kita kurangkan. Jadi, pita adik lebih panjang A tambah 12 daripada pita kakak. Wow, congratulations my survivors, kalian udah berhasil ngalahin semua level. Tapi, masih ada satu bonus round. Kalian harus ngerjain dulu latihan soal berikut, baru bisa memenangkan semua level dan dapat trofi. Kalian bisa jeda dulu videonya ya. Sebelum kita tutup, Kita ada tips and tricks untuk penyederhanaan aljabar. Tips 1, selalu kelompokkan yang sejenis dulu. Tips kedua, berikan warna untuk variabel yang berbeda agar matematika lebih ceria dan menyenangkan. Tips 3, ayo periksa kembali hasil akhir, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tips keempat, latihan 10 menit setiap hari, better than maraton drama Korea. 1 hari loh guys. guys, kita sudah belajar banyak hari ini. Yuk kita simpulkan. 1. Komponen dasar aljabar. 2. Suku sejenis dan suku tidak sejenis. 3. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. 4. Perkalian aljabar. 5. Pembagian aljabar. Dan terakhir, langkah menyederhanakan aljabar. Oke, sekarang kita recap level kita ya. Koefisien, variabel, konstanta, Cek. Suku sejenis, master. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. cover, Perkalian dan pembagian aljabar. Legendary. Kita semua Keren. Jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya ya. Komen di bawah jika masih ada pertanyaan. kata-kata hari ini, Keep learning keep growing, and remember, math is fun. Sampai jumpa di video Selanjutnya. selanjutnya. Bye.